Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya di video sharing pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yuliarti Lamuse dari kelas 4A Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Yang terhormat Bapak Dr. Suito SE MSI CRSA selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di video kali ini saya akan memberikan pengertian mengenai hermeneutika dan mereview jurnal tentang pendekatan hermeneutika. Dengan judul jurnal yang saya ambil yaitu Tafsir Hermeneutika Internasionalisme atas laba Yayasan Pendidikan. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu hermeneutika? Mari kita sama-sama belajar tentang hermeneutika. Jadi, hermeneutika adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk memahami dan menafsirkan teks-teks baik teks religius, filosofis, sastra maupun teks-teks lainnya. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani hermeneutike yang berarti seni dan ilmu penafsiran. Hermeneutika telah menjadi landasan penting dalam berbagai bidang ilmu seperti teknologi, sastra, filosofi, hukum, dan sejarah. Secara umum, hermeneutika melibatkan proses penyelidikan, pemahaman, dan penafsiran terhadap teks-teks yang kompleks. Pendekatan hermeneutika tidak hanya terbatas pada teks tertulis, tetapi juga dapat ditetapkan pada berbagai bentuk komunikasi manusia, termasuk seni visual, musik, dan bahasa tubuh. Salah satu aspek penting dalam hermeneutika adalah pengakuan akan keragaman interpretasi setiap individu. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, dan perspektif yang berbeda, sehingga interpretasi terhadap suatu teks dapat bervariasi. Oleh karena itu, hermeneutika menekankan pentingnya konteks budaya, sejarah, dan sosial dalam penafsiran. Hermeneutika juga melibatkan pemahaman akan struktur bahasa, konteks, sejarah, serta norma dan nilai-nilai yang mendasarinya. Misalnya, dalam teks religius, hermeneutika mempertimbangkan tradisi interpretasi, dogma, dan konteks keagamaan tertentu. Secara keseluruhan, hermeneutika merupakan suatu disiplin ilmu yang kompleks dan penting dalam memahami dan menafsirkan teks-teks secara mendalam. Melalui proses penafsiran yang jamak dan beragam, hermeneutika membuka ruang bagi dialog, pemahaman lintas budaya, dan membangun pengetahuan yang lebih luas. Nah, mengenai jurnal yang akan saya review tentang hermeneutika internasionalisme atas laba yang Yayasan Pendidikan, yaitu yang pertama, metodologi penelitian hermeneutika. Penelitian yang dilakukan di sini merupakan penelitian yang menggunakan paradigma non-positivistik, yaitu untuk memahami konsep laba dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Konsep laba dan merupakan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif memang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi akan didapatkan setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan yang terjadi. Penelitian ini berusaha untuk memahami makna berdasarkan apa yang ada di tempat penelitian, karena penelitian ini merupakan analisis sosial yang menggunakan pendekatan subjektivisme yang berusaha memahami keadaan apa adanya. Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretatif. Jadi diharapkan adanya pemahaman makna laba tidak hanya dari sudut pandang akuntansi keuangan belaka, tetapi juga melihat dan menguraikan apa saja yang akan diberikan oleh informan, sehingga terdapat pandangan yang lebih luas mengenai makna dari laba itu sendiri. Penelitian akan berusaha untuk memahami bagaimana pandangan informan sendiri mengenai makna laba dan dalam kehidupan dunianya, khususnya kehidupan di dunia yayasan tersebut. Selanjutnya itu hermeneutika internasionalisme. Apa itu hermeneutika internasionalisme?
Hermeneutika adalah sebuah cabang ilmu filsafat sebagai upaya untuk menafsirkan teks agar didapatkan suatu pemahaman. Dalam penelitian ini, hermeneutika internasionalisme akan menjadi pokok dalam menganalisis data. Hermeneutika ini berasal dari pemikiran Friedrich Emanuel Daniel Schleicher, lahir 21 November 1768 di Breslau, Jerman. Dia dianggap sebagai pemerkasa hermeneutika modern. Sumbangan Schleiermacher sangat penting bagi perkembangan hermeneutika karena Schleiermacher menggunakan sebuah konsep bahwa bicara kita berkembang seiring dengan buah pikiran kita. Makna bukan sekedar isyarat yang dibawa oleh bahasa, sebab bahasa dapat mengungkap sebuah realitas dengan sangat jelas, tetapi pada saat yang sama dapat menyembunyikannya rapat-rapat, tergantung pada pemakaiannya. Kemudian makna laba dari bingkai teoritis dan praktis. Laba merupakan sebuah kata yang sering diharapkan manusia. Setiap individu, terutama bagi mereka yang mempunyai suatu usaha, tentu menginginkan laba, tetapi seringkali mereka hanya memaknai laba sebatas keuntungan belaka. Laba hanyalah pengurangan pendapatan terhadap biaya, sekedar kelebihan pemasukan dibandingkan dengan pengeluaran. Tetapi sesempit itukah laba? Apakah laba yang ada di dunia ini hanyalah laba akuntansi belaka? Bagian ini mengemukakan beberapa pandangan teori, konsep teoritis, serta penelitian terdahulu yang telah mengembangkan pemaknaan laba. Nah, hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah sebuah organisasi akan memilih tujuannya, yaitu profit oriented atau non profit oriented. Yayasan merupakan salah satu organisasi yang memilih non profit oriented. Oleh sebab itu, yayasan merupakan sebuah kekhususan baik dari segi kepengurusan, pengelolaan, badan hukum, dan laporan keuangan. Dalam bagian ini didapatkan situs sosial dan budaya dari yayasan pendidikan yang menjadi tempat penelitian, mulai dari sedikit pemahaman teoritis mengenai yayasan pendidikan, sejarah berdirinya sekolah bintang, gambaran umum yayasan, sampai kepada temuan-temuan awal yang berhasil diperoleh. Pada dasarnya, perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perusahaan yang berorientasi pada laba dan perusahaan yang tidak berorientasi pada laba atau organisasi nirlaba. Perbedaan mendasar ini akan mengakibatkan perbedaan mulai visi dan misi perusahaan sampai pada motivasi dan cara kerja perusahaan itu sendiri. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa organisasi nirlaba memiliki karakter yang khusus dibandingkan dengan organisasi lainnya. Menurut FASB dalam Statement of Financial Accounting, konsep nomor 4, karakteristik dari sebuah organisasi nirlaba adalah yang pertama, yaitu menerima sumber daya dalam jumlah yang signifikan dari penyedia dana, di mana penyedia dana tidak mengharapkan untuk menerima pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang telah diberikan. Yang kedua, tujuan operasi organisasi dalam menyediakan barang atau jasa bukanlah untuk menghasilkan laba atau mengumpulkan laba. Dan yang ketiga, tidak adanya kepemilikan dalam arti bahwa kepemilikan tidak dapat dijual, dialihkan atau dibebaskan kembali, dan kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuiditas atau pembubaran. Selanjutnya yaitu konteks kulturasi di dalam dan di luar organisasi. Kulturasi merupakan suatu budaya yang terbentuk di dalam maupun di luar organisasi. Karena itu, proses kulturasi di sini akan dibedakan menjadi dua, yaitu kulturasi masyarakat Indonesia dan kulturasi dalam organisasi. Kebutuhan akan kulturasi masyarakat Indonesia di sini penting karena setiap informan merupakan warga negara Indonesia, dan negara demikian merupakan bagian dari kultur bangsa Indonesia sendiri. Kultural dalam organisasi dapat diartikan sebagai budaya organisasi.
Di sini ada cerita sedikit mengenai konteks historis para informan. Informan merupakan pokok dan pusat dalam penelitian kualitatif seperti yang dilakukan penelitian ini. Sebagai seluruh temuan dan hasil penelitian berasal dari informan. Konteks historis informan merupakan hal yang penting dalam penggunaan metode hermeneutika internasionalisme. Yang pertama, sudut pandang luar. Informan yang tepat adalah orang tua murid sekolah bintang. Ibu Dumai adalah seorang orang tua murid sekolah bintang. Ibu Dumai menyekolahkan anaknya mulai dari pra-TK, TKA, dan akhirnya TKB. Dalam konteks historis, Ibu Dumai memiliki 4 orang anak, di mana yang sulung telah duduk di bangku SMA dan anak pertama yang kedua bersekolah di salah satu TK swasta yang cukup terkenal di kota Malang. Sedangkan anak yang ketiga bersekolah di TK negeri. Anak yang keempat bersekolah di sekolah bintang. Dari segi pendidikan, Ibu Dumai merupakan seorang sarjana ekonomi dari sebuah universitas swasta di kota Malang. Selanjutnya, menelisik laba materi sebagai penafsiran awal makna laba pada sekolah bintang. Laba merupakan sebuah kata yang memiliki banyak makna. Laba materi merupakan laba yang lazim dikenal oleh manusia zaman sekarang. Laba dalam bentuk uang ini merupakan hal yang paling dikenal dan dicari oleh banyak perusahaan. Pada bagian yang dipaparkan mengenai laba dalam sudut pandang materi dan bagaimana sekolah bintang menyikapinya. Dalam dunia kapitalisme memang wajar sebuah perusahaan menginginkan laba materi dalam kelangsungan hidup perusahaannya. Namun, apakah wajar apabila sekolah bintang dalam lingkungan yayasan mempunyai laba dalam bentuk materi? Dan apakah alasan bagi sekolah bintang untuk membuat laporan laba rugi serta menggunakan akun laba dalam laporan keuangan yang dibuatnya? Mari kita lihat di akun laba pada laporan laba rugi sekolah bintang. Hampir semua institusi termasuk yayasan membutuhkan akuntansi untuk berbagai kepentingan. Akuntansi dapat memberikan informasi berkaitan dengan aktivitas pembentukan arus berkelanjutan untuk hal-hal tertentu yang perlu didefinisikan, khususnya aktivitas ekonomi. Dalam akuntansi nirlaba, penggunaan akun laba memang tidak wajar dilakukan seperti sebuah organisasi nirlaba. Laba bukanlah hal utama yang menjadi tujuan pokok yayasan. Penggunaan akun laba dalam sebuah yayasan tidak lazim untuk dilakukan karena ini penggunaan akun laba pada sebuah organisasi yang berbentuk yayasan tentu menjadi pokok tersendiri. Pada laporan keuangan sebuah sekolah yang dinaungi sebuah yayasan ditemukan sebuah akun laba. Oleh karena itu, keunikan yayasan pendidikan ini menarik untuk diteliti. Dengan memiliki yayasan sebagai tempat bernaung, seharusnya sekolah bintang menjadi tujuan yang sama dengan yayasan yaitu sebagai organisasi nirlaba. Dari bentuk organisasi ini pula seharusnya sekolah bintang tidak menggunakan akun laba dalam laporan keuangannya. Namun laporan keuangan yang dibuat oleh sekolah bintang mengandung akun laba yang merupakan hasil pengurangan pendapatan dengan biaya. Nah, hal inilah yang menunjukkan ketidaksesuaian antara tujuan organisasi dan laporan keuangan yang dimaksud. Jadi kesimpulannya dari jurnal ini yaitu setelah seluruh rangkaian dilalui maka dapat ditarik pemahaman mengenai apa yang telah dilakukan. Sedikit demi sedikit proses telah menunjukkan arah dan mencerahkan pemahaman. Demikian pula dengan sebuah penelitian setitik demi setitik dilalui maka lambat laun akan menunjukkan hasilnya. Hasil yang akan menuntut kepada pencerahan serta pemahaman baru yang sesuai dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan. Hal ini pula yang dirasakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelusuran, maka dapat ditemukan 3 makna laba bagi sekolah bintang, yaitu laba materi, laba sosial, dan laba kenangan. Masing-masing laba memiliki keunikan sendiri dan memberikan pengaruh kepada sekolah bintang. Jadi motivasi dari jurnal itu sendiri yaitu
Yang pertama, memberikan pada makna dan nilai dengan menyoroti laba dan tafsir hermeneutika internasionalisme atas laba yayasan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang nilai ekonomi, sosial dan atau budaya yang terkandung dalam yayasan pendidikan. Ini bisa mencakup analisis tentang bagaimana yayasan pendidikan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial, serta bagaimana manfaat tersebut dapat dinilai dan diinterpretasikan. Yang kedua yaitu pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Pemahaman yang mendalam dan komprehensif, keseluruhan judul ini mencerminkan aspirasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang peran dan dampak yayasan pendidikan dalam konteks global. Ini mencerminkan komitmen untuk menjabatangani kesepanjangan pengetahuan antara bidang hermeneutika dan pendidikan, serta relevansi praktis dari penelitian tersebut dan pengembangan kebijakan dan praktek pendidikan. Nah, jadi itulah sedikit pemaparan materi dari saya tentang hermeneutika dan penelitian menggunakan metode hermeneutika. Dan terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video sering pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.